Ketika ekonomi lesu dan daya beli menurun, banyak orang memilih untuk menahan diri nggak beli barang mewah, tapi fenomena lipstick effect membuat banyak orang, terutama wanita, justru membeli barang mewah kecil, seperti lipstick mewah, biar penampilan jadi tetap cantik. Welcome back to The Financial Life dengan saya, Eric Mardisa. Menurut Callan Kirk, Profesor Manajemen dan Pemasaran di New York Institute of Technology, istilah lipstick effect merupakan kecenderungan penjualan kosmetik wanita berbanding terbalik dengan situasi ekonomi. Normalnya kan saat ekonomi lesu dan semua orang kesulitan keuangan, kita cenderung mencari cara untuk menghadapinya. Caranya mungkin dengan membatalkan liburan ke Bali. Daripada liburan, semua sisa gaji disimpan baik-baik dan batal foya-foya membeli iPhone 16. Fenomena ini pertama kali diusulkan oleh ekonom dan profesor sosiologi Juliet Shore di Boston College melalui bukunya The Overspent American tahun 1998. Penamaan istilah lipstick effect kemudian dicetuskan oleh miliarder dan pewaris Estee Lauder Companies, Leonard Lauder, pada tahun 2001 ketika penjualan lipstick di perusahaan itu meningkat tinggi setelah tragedi 9/11. Studi tahun 2012 oleh American Psychological Association menunjukkan bahwa keinginan wanita untuk memiliki pasangan yang aman secara finansial meningkat selama masa ekonomi bergejolak. Keinginan yang meningkat untuk memiliki pasangan yang sukses secara finansial mendorong mereka untuk menghabiskan uang untuk produk yang bisa mempercantik penampilan mereka seperti lipstick. Walaupun judul teorinya lipstick effect, tapi fenomena ini juga terjadi di industri selain industri kecantikan. Teori ini merupakan hasil pengamatan bahwa orang cenderung menghabiskan uangnya untuk barang mewah kecil atau kesenangan kecil sambil lebih berhati-hati terhadap pembelian yang lebih mahal selama masa krisis ekonomi. Selain kosmetik mewah, coklat premium, parfum, dan perhiasan juga mengalami peningkatan penjualan selama periode resesi ekonomi karena orang mencari tempat pelarian yang terjangkau. Saat ekonomi lesu, kita merasa tidak memegang kendali, tidak yakin dengan apa yang akan terjadi dengan pekerjaan kita. Mungkinkah kita akan di-PHK? Dan semua kecemasan itu bisa sangat mengganggu. Akhirnya, berbelanja yang sudah bisa diprediksi efek bahagianya menjadi pelarian untuk mendapatkan kepastian serta rasa memegang kendali yang kita dambakan itu. Walaupun nggak ada salahnya membeli sedikit lipstik mewah untuk merasakan memegang kendali, kamu tetap perlu menabung lebih banyak untuk membeli barang yang lebih besar dan lebih mendesak. Inilah cara menghindari jebakan lipstick effect. Walaupun saat ini kamu mungkin nggak ngerasa berkelimpahan secara finansial, membayangkan dirimu dalam situasi berkelimpahan sebenarnya bisa membantu meredakan sebagian kecemasan dan mengurangi stres. Dengan menyadari adanya scarcity mindset dalam dirimu, kamu bisa memengaruhi caramu berperilaku dan bisa membantu mengurangi pembelian yang tidak perlu. Kalau sekarang kamu nggak memiliki dana hiburan untuk diri sendiri, berarti inilah tandanya. Kamu perlu mulai buat budgetnya. Jadi, kamu menabung dulu sebelum kamu membeli produk barang maupun jasa yang menghibur diri sendiri itu. Dengan budgeting, kamu jadi memperhitungkan pengeluaran untuk barang mewah kecil itu. Dan setelah dananya tersedia, kamu bisa membeli apapun yang kamu inginkan dan kapanpun kamu menginginkannya. Dengan begitu, kamu nggak akan merasa bersalah karena melakukan pembelian kosmetik yang mahal itu. Alasan adalah sesuatu yang dibutuhkan dan harus kamu miliki setiap kali melakukan pembelian produk dan jasa yang bukan kebutuhan pokok, terutama selama masa krisis ekonomi. Kamu perlu memikirkan alasan di balik pembelian itu. Apakah kamu benar-benar menginginkan lipstik baru? Ataukah sebenarnya ada kebutuhan lain yang ingin kamu penuhi? Ingatlah, walaupun kamu tidak bisa mengendalikan situasi ekonomi, kamu tetap bisa mengendalikan reaksimu. Tanyakan kepada dirimu sendiri, apa yang bisa kamu lakukan untuk merasa aman selama masa ketidakpastian situasi ekonomi. Entah itu berarti menabung lebih banyak atau membuat budget hiburan yang lebih banyak karena kamu sudah batal pergi ke Bali dan gak jadi beli iPhone 16. Lagi pula, kalau memang pembelian lipstik dan kosmetik lainnya pada realitasnya benar-benar bisa membuatmu merasa lebih baik dan merasa bahagia, why not?
Tapi kemudian terbitlah pertanyaan, apakah uang bisa membeli kebahagiaan? Kasih like dan share kalau kamu suka video ini. Sekalian kasih pendapatmu tentang lipstick effect ini. Dan jangan lupa subscribe ya.